Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinda Sida Putri. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Dwi selaku guru di SMP Negeri 1 Parang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dari luar biasa. Sejak umur berapa Pak Dwi tertarik di bidang olahraga pencaksilat? Khususnya di bidang cabang olahraga pencaksilat, saya mulai masuk ketika saya berumur kira-kira 7 tahun. Saat itu saya masih SD. Mulai saat itulah saya tertarik dengan cabang olahraga pencaksilat. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan bidang tersebut? Alasan saya untuk itu karena memang pada tahun itu berkait tahun 2009, seluruh lingkungan saya memang perkembangan pencaksilat itu sudah luar biasa. Nah, disitulah saya mulai tertarik, mulai ikut dulu namanya ikut-ikutan temen. Setelah saya mulai masuk di situ ternyata silat itu begini, ternyata menyenangkan juga. Nah, mulai saat itulah dan hingga saat ini saya masih suka dengan cabang olahraga pencaksilat. Apa cita-cita Pak Dwi sebelum menjadi guru olahraga? Ketika saya di madrasah dulu, cita-cita yang ini bicara normal ya. Dulu waktu masih kecil itu kita cita-cita pasti berubah-ubah. Artinya ada sempat berpikiran ingin jadi pilot, terus kemudian jadi tentara, polisi dan lain sebagainya. Artinya itu rantai itu. Tapi ketika saya sudah mulai beranjak dewasa, yaitu di masa SMP dan SMK, waktu itu saya tidak pernah berpikir dan bercita-cita mau jadi apa saya. Nah, itu yang saya garis bawahi, bahwa pikiran saya saat itu adalah saya ingin jadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu saja. Di mana pendidikan terakhir? Pendidikan saya terakhir di Universitas Negeri Surabaya. Saya masuk mulai tahun 2016 waktu itu. Saya lulus 2015, kemudian 1 tahun saya break dulu untuk bekerja, kemudian di 2016 saya daftar di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi atau Ilmu Keolahragaan. Tahun 2020 itu seharusnya saya sudah lulus, tapi namanya orang kuliah kan seperti itu, kadang kita tidak fokus. Karena itu kemudian saya lulus di tahun 2021. Seperti itu. Apa yang memotivasi Bapak sehingga membentuk ekstra pencaksilat? Oke. Hal yang motivasi buat saya karena saya itu sejak kecil sudah menggeluti khususnya di cabang olahraga pencaksilat. Hingga saya mulai SMP. Nah, ketika saya SMP itu saya mulai masuk pencaksilat terawal yang sudah di dunia prestasi. Jadi bukan pencaksilat seperti umumnya yang ada di lingkungan sekitar saya, tapi lebih arahnya ke prestasi. Saya itulah tahun 2020 saya mulai masuk di fokus di bidang prestasi, dan kemudian sampai SMK, alhamdulillah saya banyak menorehkan prestasi di situ, cabang olahraga silat, dan lanjut setelah saya lulus SMK, saya masuk di perguruan tinggi menggunakan prestasi saya yaitu sebagai juara dan olahraga pencaksilat. Pada waktu itu saya tes, saya diterima tahun 2016, kemudian saya mengajukan beasiswa saya waktu itu pakai persyaratan piagam prestasi dulunya. Alhamdulillah waktu itu saya diterima.
Dan mulai saat itulah ketika saya sudah mulai kuliah dan kemudian saya sudah lulus, dari situlah saya berpikir bahwa silat yang salah satunya itu adalah merupakan warisan budaya bangsa dan sangat luar biasa. Tapi dalam tanda kutip, pencaksilat adalah yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar, karena silat itu lebih mengarah ke hal-hal yang anak kecil dan sebagainya. Jadi motivasi saya itu di situ. Jadi ketika saya sudah sekarang itu menjadi seorang pendiri di sini, harapan saya dari pandangan orang-orang sekitar yang menyikapi silat sebagai sebuah olahraga yang anarki dan lain sebagainya. Dari situlah saya berpikir bahwa saya dulu pernah berangkat dari silat, kemudian sekolah prestasi dari silat, dan saya dibiayai negara dari pencaksilat. Oleh karena itu saya membentuk Pesta Pencaksilat sebagai wadah anak-anak yang ikut silat organisasi di luar. Kita fokuskan ke bidang organisasi prestasi dan bisa untuk mensupport mereka untuk melanjutkan di dunia pendidikan yang lebih baik, terutama pada prestasi pencaksilat sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama. Saya Rinda ingin mengucapkan terima kasih.